Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am waj'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan mulia kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan penting tentang ketakwaan ini wajib disampaikan oleh setiap khatib karena menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Artinya, jika tidak menyampaikan wasiat tentang takwa, maka tidak lengkaplah rukun khutbah Jumat yang bisa berdampak kepada tidak sahnya rangkaian sholat Jumat yang dilakukan. Wujud ketakwaan ini adalah dengan patuh menjalankan perintah Allah dan ikhlas meninggalkan larangan-larangannya. Jika ketakwaan sudah terpatri dalam diri setiap kita, maka insya Allah kita mampu menjaga keimanan dan keislaman kita dengan kuat. Ketakwaan, keimanan, dan keislaman merupakan paket lengkap sebagai modal dalam mengarungi kehidupan di dunia, agar senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini sering disampaikan para khatib dalam khutbahnya melalui ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini, khatib juga mengajak kepada jamaah Jumat untuk senantiasa mengingat apa yang sering disampaikan Bilal sebelum khatib naik mimbar melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub faqad lagaut. Yang artinya, apabila kamu berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat tiada guna. Melalui hadis ini, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang bisa menjaga diri untuk tidak banyak berbicara dan memahami situasi dan kondisi di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbicara. Hal ini penting kita ingat dan aplikasikan bukan hanya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah saja, namun juga dalam aktivitas interaksi dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecenderungan manusia memang suka didengarkan daripada mendengarkan. Kita bisa amati bersama dalam sebuah forum, bisa dipastikan ada saja orang yang mendominasi pembicaraan dan tidak mau mengalah dengan pendapatnya. Ketika menanggapi pembicaraan orang lain, ia pun cenderung mengedepankan keakuannya dengan menonjolkan diri dengan apa yang dimilikinya. Banyak orang yang dalam sebuah forum masih saja tidak memahami orang lain. Sebaliknya, ia selalu ingin dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Tentu ini manusiawi. Namun jika kadarnya terlalu sering, maka akan menjadikan kontraproduktif dan mengakibatkan dampak negatif dalam interaksi dan komunikasi. Jika komunikasi tidak berimbang dan tidak berlangsung dengan baik, maka orang lain akan bosan dan tidak menanggapi apa yang sedang dibicarakan.
Imam Al-Lu'lu'i mengatakan dalam syair Adabut Thullab, wa fi katsiril qawli ba'dul maqti, yang artinya dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Sehingga disinilah pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Ada kalanya kita berbicara, namun ada kalanya kita mendengarkan. Kita perlu renungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga lebih banyak dari mulut. Allah memberi karunia 2 telinga di bagian kepala sebelah kiri dan kanan kita, sementara mulut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 buah saja. Hal ini sebenarnya memiliki hikmah yang mendalam, bahwa kita diingatkan untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saat berbicara pun kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita harus bisa memahami gerak-gerik, karakter, tingkat pemahaman dari orang yang diajak berbicara, dan mengedepankan akhlakul karimah, tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri. Kita juga diingatkan untuk selalu introspeksi terhadap kekurangan diri dan menanggalkan sikap senang mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Dalam kitab Sifatus Safwah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mencatat sebuah riwayat tentang Imam Bakr bin Abdullah Al-Muzani yang menyampaikan 4 pesan mendalam, yaitu ketika kamu melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal soleh, maka dia lebih baik dariku. Ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dariku. Ketika kau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah, ini karena kualitas kebajikan dan pengetahuan yang mereka miliki. Ketika kau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakan, ini karena dosa yang telah saya lakukan. Dari riwayat ini kita diajarkan untuk introspeksi dan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Kita diajarkan untuk berbaik sangka, husnudzon, sebagai jalan pembuka pendewasaan spiritual dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan komunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan umat Islam untuk memiliki tata krama dan etika. Dalam hadisnya kita diingatkan untuk benar-benar berpikir matang pada apa yang akan kita ucapkan. Kita harus mempertimbangkan manfaat serta mudarat, keuntungan dan kerugian, serta apakah akan berdampak negatif atau positif. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Lisan kita ibarat pisau yang bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang baik. Namun sebaliknya akan membawa bencana jika digunakan dengan kurang bijak. Bukan hanya melukai diri sendiri, namun bisa melukai orang lain, dan bukan hanya luka yang bisa sembuh dalam waktu pendek, namun luka dalam hati yang bisa terus saja bersemayam dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Aktsaru khotoya bani Adam fi lisanih," yang artinya mayoritas kesalahan anak Adam adalah ada pada lidahnya. Rawahu Tabrani. Rasulullah juga mengingatkan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan penjelasan singkat ini, mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi hati yang jernih yang terwujud dalam sikap dan perkataan lisan kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak penting. Semoga kita senantiasa bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak yang baik dan mulia, sehingga kedamaian dan kebahagiaan akan senantiasa tercipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal qurun waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.